Jadi moderator itu guys, kuncinya adalah bagaimana kita harus bisa fokus terhadap apa yang akan kita bawakan. Fokus itu berarti bukan cuman mempelajari satu hal, tapi fokusnya adalah fokus yang besar. Beda sama presentasi. Kalau presentasi itu kan fokusnya fokus-fokus kecil, setiap slide tahu, setiap materi tahu. Kalau menjadi moderator, fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengenal apa yang kita bawakan. Produknya, orang yang kita ajak bicara, materi yang kita sampaikan, dan gak cuma sampai di situ, harus punya kejelasan yang lebih dalam lagi, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, orang bisa mudah mengerti. Nah, moderator itu kuncinya adalah belajar. Kadang-kadang skrip yang kita dapat nggak banyak, skripnya mungkin cuma selembar dua lembar, tapi acaranya bisa panjang, 1 jam, 2 jam. Nah, kita harus bisa mengembangkan supaya pembicaraannya nggak berhenti, ngomongnya bisa jalan terus, pertanyaan yang diajukan juga bisa tajam. Dan salah satu kuncinya adalah bagaimana kita siap untuk membahas sebuah kasus, sebuah keadaan, sebuah topik yang ternyata topiknya itu bukan cuma sekedar keluarnya saja, tapi masuk dalamnya. Jadi harus dipelajari dengan menggunakan apa? Askadimega. Jadi setiap topik itu kita harus tahu apa, siapa, kenapa, di mana, mengapa, bagaimana. Dengan teknik Askadimega, ya orang lagi nyalain Askadimega, dia lihat fotokopian. Gimana sih? Maaf, anak magang lagi. Saya terusin ya. Dengan teknik Askadimega, maka kita bisa menjelaskan banyak hal tentang materinya, siapa yang bicara, tujuannya buat apa, gunanya bagaimana, intinya apa, semua bisa jelas. Jadi ketika kita bertanya kepada narasumber, bisa lebih dalam, bisa lebih detail. Nah, bagaimana caranya mempelajari sebuah produk Askadimega ini? Di-riset dulu guys. Jangan berhenti hanya dengan satu materi. Tahu satu selesai, enggak. Tapi di-riset dulu supaya kita bisa tahu lebih banyak. Risetnya macam-macam. Semakin dalam kita melakukan riset, akan semakin banyak pengetahuan kita. Mungkin nggak semua hasil risetnya akan kita tanyakan. Tapi paling tidak, ketika mengarah ke sana sebuah pembicaraan, kita tahu intinya apa. Jadi bukan cuma sekedar materinya saja, tapi apa yang ada di sekeliling materi tersebut kita kenali, sehingga punya pengetahuan luas dan bisa bertanya, menyampaikan ide, menyampaikan pesan kepada narasumber, kepada audiens yang dalam, dan mereka mudah mengerti dan tidak kaku hanya pada satu materi saja. Itu teknik yang harus kita bawakan ketika menjadi moderator. Oh, satu lagi, juga harus membuat narasumbernya merasa tenang dan nyaman. Nah, ini teknik lain lagi nih. Karena bukan berarti kita bertanya dalam, pinter, serius, fokus, bagus mungkin pertanyaannya, cerdas mungkin apa yang kita tanyakan. Tapi narasumbernya jadi tegang, panik, bingung, khawatir, karena sepertinya dicecer pertanyaan-pertanyaan, minta untuk bisa menjelaskan dengan cepat dan detail. Kan nggak semua orang bisa begitu. Jadi sebagai moderator, kita harus bisa membuat suasananya merasa lebih nyaman, santai, tapi tetap cerdas. Tidak menggurui, tidak mencecar pertanyaan, tapi tetap tajam. Narasumber merasa nyaman, kitanya merasa nyaman, audiens yang nonton juga merasa nyaman, karena semuanya serba tenang. Dengan demikian, kita bisa menjadi seorang moderator yang baik. Oke, saya lanjut lagi ya, di Metro TV ini. Udah lama nih nggak ke Metro TV ini. Kan baru satu segmen ya. Masih panjang. Lanjut ya. Tolong Mbak, anak magang, nanti langsung dicek ya, diambil ya. Ini cash ya, biasa cash. Ambil ya. Mau dibayar nggak? Mau kan? Ambil cashnya. Fotokopi. Sudah selesai jadi moderator, sekarang saatnya untuk pulang. Tapi ingat, bukan berarti pekerjaan selesai, karena kita harus melakukan evaluasi. Jadi sebagai seorang moderator itu harus tahu betul dari tadi yang sudah dikerjakan itu apakah sudah dikerjakan dengan baik dan benar, apa yang harus ditambahkan, ada room for improvement apa enggak, sehingga bisa menambah semakin canggih teknik kita sebagai seorang moderator. Habis itu baru kita pulang. Oke? Ya, lo
Ngapain ikut gue? Bukannya ngambil duit, dibayar cash nih. Ambil duit dong. Malah ikut-ikut ke mobil lagi. Anak magang, anak magang. Ngapain gue?